Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aura seseorang yang baru saja memasuki alam Raja Ilahi bahkan tidak layak disebutkan di kota Dewa Bintang, tempat di mana Dewa Bintang dan penjaga bintang berjalan-jalan, namun hal itu menimbulkan kejutan besar dari semua yang hadir. Karena aura ini sebenarnya telah melewati penghalang jiwa bintang absolut yang seharusnya tidak mungkin ditembus, dan telah tiba di kota Dewa Bintang selama upacara yang akan menentukan masa depan alam Dewa Bintang. Siapa ini? Di tengah teriakan keras itu, semua Dewa Bintang, tetua, dan penjaga bintang semuanya mengalihkan pandangan mereka ke atas dalam sekejap. Betapa mengerikannya jika aura 3000 pengawal bintang dan sesepuh Dewa Bintang mengunci Anda pada saat yang sama. Masing-masing dari 3000 pengawal bintang yang hadir adalah tokoh dikdaya yang setara dengan Mu Bingyun dan Mu Huanzi, dan siapapun di antara mereka dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Selain itu, tetua Dewa Bintang yang ditinggalkan untuk mengurus semuanya, Xing Ningzi, adalah seorang guru ilahi sejati. Jika itu adalah praktisi normal lainnya, kekuatan menindas yang menyelimutinya pada saat yang sama saja sudah cukup untuk menghancurkan tulang dan tubuh mereka. Yunce merasa seolah-olah ada beban besar yang diletakkan di atasnya dan dia tidak bisa bernapas, tapi ekspresinya sangat tenang. Saat semua orang yang hadir menatapnya, dia turun dari langit dan hinggap di tanah kota Dewa Bintang. Eksistensi kecil ini, aura lemah dan lemah ini, telah memilih untuk menghadapi langsung semua Dewa Bintang, tetua, dan para petinggi, di level Stargard sendirian. Pemandangan yang terlihat di matanya sungguh luar biasa. Semua kekuatan terbaik dari alam Dewa Bintang dikumpulkan di sini, begitu luar biasa sehingga akan membuat siapapun terkejut dan kagum. Dia melihat formasi mendalam yang memancarkan cahaya yang memenuhi langit, dan dia melihat Kaisar Dewa Bintang yang duduk di tengah formasi mendalam ini, dikelilingi oleh orang lain. Dia melihat penghalang lain dan Jasmine yang menatapnya dengan bingung, dan juga Caizi, Yunce. Setelah 9 tahap kesengsaraan surgawi dan ramalan dewa sejati, siapa di wilayah ilahi timur yang masih tidak menyadari siapa Yunce? Ketika mereka melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Yunce, semua keterkejutan yang baru saja muncul di hati semua orang yang hadir segera menghilang dan hanya keheranan yang tersisa. Lagi pula, meskipun fakta bahwa dia bisa menerobos masuk ke sini sendirian sangatlah tidak terbayangkan, tapi dia tidak memberikan ancaman sedikit pun kepada mereka. Tangkap dia, Penatua Xing Ningzi yang ke-37, yang tetap tinggal untuk memastikan semuanya berjalan lancar, memberi perintah. Tunggu sebentar, kata Kaisar Dewa Bintang dengan suara acuh tak acuh. Dari pusat formasi pengorbanan darah, tatapannya tertuju pada Yunce dan dia menatap Yunce begitu kuat sehingga tampak seolah-olah dia ingin menembus hati dan jiwa Yunce. Yunce, ku dengar kau menyerah kesempatan itu, untuk memasuki alam ilahi surga abadi dan memilih untuk tinggal di alam Dewa Naga, jadi mengapa Anda datang ke sini hari ini? Mungkinkah Raja Naga memintamu untuk memeriksa apa yang sedang terjadi? Peristiwa penting seperti itu, yang juga melibatkan rahasia terlarang besar dari alam Dewa Bintang, jika ada penghancur gerbang, wajar untuk mengeksekusinya tanpa ragu-ragu. Tapi Yunce berbeda, karena dia bisa tinggal di alam Dewa Naga. Dia pasti telah mendapatkan bantuan Raja Naga, jadi membunuhnya bisa menimbulkan masalah dari alam Dewa Naga. Lebih jauh lagi, mengingat kekuatannya, bahkan jika dia mengesampingkan masalah bagaimana dia berhasil menyusup ke tempat ini, bahkan jika 1000 atau 10.000 dari dia mengganggu, itu tidak akan dapat mempengaruhi upacara dengan cara apapun, apalagi mengancam dia. Oleh karena itu, tidak perlu membunuhnya. Namun yang lebih penting lagi adalah tubuh Yunce mengandung banyak hal yang tidak dia pahami,
dan sangat mungkin dia akan menemukan rahasia yang melampaui semua pengetahuan dan pengalaman di balik hal-hal yang tidak dapat dia pahami. Sebagai seorang kaisar dewa, tidak mungkin dia tidak ingin mengetahui tentang mereka. Jadi jika Yun Ce mengganggu pada kesempatan seperti itu dan dengan cara seperti itu secara praktis berarti dia seperti ikan yang melemparkan dirinya ke dalam jaring. Oleh karena itu, wajar jika Kaisar Dewa Bintang menghubungkan hal ini dengan Raja Naga. Karena selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Yun Ce menerobos ke tempat ini pada saat ini. Kaisar Bintang Dewa secara pribadi telah mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi tidak ada teguran apapun dalam kata-katanya. Namun Yun Ce tidak merespon dengan cara apapun, dia bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Sebaliknya, dia mendorong melewati penjaga bintang satu demi satu sampai matanya akhirnya bertemu dengan mata Jasmine yang linglung. Dia berada tepat di depannya, namun seolah-olah seumur hidup memisahkan mereka. Jasmine, kata-kata lembut Yun Ce yang diucapkan dengan keras menusuk saraf Jasmine. Tangan yang dia gunakan untuk memegang Caizi mengencang saat dia berteriak tanpa sadar, "Untuk apa kamu datang ke sini? Enyahlah, cepat keluar dari sini." Kedatangan Yun Ce yang tiba-tiba tidak diragukan lagi merupakan skenario yang paling ditakuti oleh Jasmine dan teriakannya yang serak membuat semua orang yang hadir melirik ke samping karena terkejut. Alis Kaisar Bintang Dewa melonjak. Yun Ce sama sekali tidak terkejut dengan reaksi Jasmine. Dia menggelengkan kepalanya, "Jasmine, kamu tahu bahwa aku tidak akan pergi, kecuali kamu pergi bersamaku." Ya, Jasmine mengerti lebih baik dari siapapun bahwa Yun Ce tidak akan pergi. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, meskipun itu adalah kematian yang sia-sia, dia tetap tidak akan pergi. Ketika dia bersama Yun Ce selama bertahun-tahun, dia akan mendengarkan sebagian besar apa yang dia katakan atau ajarkan. Hanya pada titik ini saja dia sangat keras kepala, itu juga karena kata yang paling sering dia gunakan ketika dia memarahinya adalah kata idiot. Jasmine merasakan dadanya menjadi sesak saat dia berkata dengan suara sedih, "Apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu datang, mengapa kamu datang ke sini?" Selama bertahun-tahun, dia selalu percaya bahwa pilihannya benar dan itu juga satu-satunya pilihan. Persis seperti bagaimana Sisu rela berkorban untuknya. Tapi hari ini, dia menyadari bahwa pengorbanannya dan gagasan, satu-satunya pilihan yang tersisa padanya, dua hal yang dia yakini benar dan perlu, sebenarnya adalah hal-hal yang benar-benar merugikan Caizi, merugikan dirinya sendiri, dan sekarang bahkan merugikan Yun Ce. Yun Ce seharusnya tidak mampu menerobos Absolute Star Soul Barrier. Namun kebetulan dia sengaja meninggalkan setetes darah Dewa Bintangnya ketika dia meninggalkan benua langit yang mendalam bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, dia hanya dengan egois ingin meninggalkan jejak dirinya di dalam tubuhnya selamanya, namun dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan benar-benar. Ini jutaan kali lebih menyedihkan daripada skenario terburuk yang dia bayangkan. Kata-kata Yun Ce dan Jasmine telah membuat semua orang dari Stargate Realm benar-benar bingung. Namun saat ini, Dewa Bintang asal surgawi Tumi tertawa pelan, "Hehe. Ah, jadi begitulah adanya." Ketika Moonflower membawa kembali Yang Mulia Jasmine bertahun-tahun yang lalu, dia menyebutkan bahwa Yang Mulia Jasmine terpaksa membuang tubuhnya sendiri untuk menghindari racun iblis yang telah dideritanya di wilayah ilahi selatan dan bahwa dia telah memilih seorang manusia dari alam bawah yang kebetulan cocok sebagai medium rohnya. Ternyata, orang itu adalah Yun Ce. Oh, alis Kaisar Bintang Dewa melonjak tajam. Dewa Bintang asal surgawi Tumi terus berbicara. Sebelumnya, orang tua ini bertanya-tanya mengapa Yun Ce memilih alam Dewa Bintang kita dan bahkan memilih untuk menemani raja kita ke sini tanpa ragu sedikit pun. Yang lebih mencurigakan lagi adalah Yang Mulia Jasmine, yang tidak pernah membiarkan siapapun mendekati istana Dewa Bintang pembantaian surgawi miliknya.
akan memilih untuk mempertahankan Yunce dan sangat kuat dalam mencegah raja kita melakukan kontak dengannya. Jika Yang Mulia telah bersama Yunce selama bertahun-tahun di mana kami kehilangan kontak dengannya, maka itu akan menjelaskan semuanya. Selanjutnya, cahaya kejernihan yang mengerikan melintas di mata tua Dewa Bintang asal surgawi. Jika yang lama ini tidak salah, semua situasi aneh yang terjadi pada tubuh Yunce, sangat mungkin semua hal ini terjadi, adalah karena fakta bahwa dia mewarisi kekuatan suci dewa jahat yang diperoleh Yang Mulia Jasmine bertahun-tahun yang lalu. Yunce terdiam. Begitu kata-kata itu diucapkan, mereka mengejutkan semua yang hadir. Kekuatan ilahi dewa jahat, ini adalah kekuatan dewa penciptaan yang belum pernah muncul sebelumnya, kekuatan yang berada di atas tingkat kekuatan ilahi dewa sejati. Wajah Kaisar Bintang Dewa berubah secara instan dan dramatis. Seolah-olah dia tidak berani mempercayai kata-kata itu. Tumi, kamu mengatakan itu. Saya tidak mungkin salah. Mata Dewa Bintang asal surgawi bersinar saat mereka terpaku pada Yunce, untuk menjadi seorang jenius yang tak tertandingi yang bisa mengalahkan Luo Changsheng dan melampaui satu dunia adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, bahkan kekuatan Dewa Naga pun pasti akan mampu melakukannya. Tapi jika itu adalah kekuatan setingkat Dewa Pencipta, maka pastinya tidak mungkin seseorang bisa ditekan oleh perbedaan satu alam. Terlebih lagi, Dewa Jahat adalah Dewa Penciptaan elemen, dan dia memiliki kemampuan elemen paling ekstrim dan tertinggi. Dan Yunce dapat mengendalikan es, api, dan petir pada saat yang sama dan dia bahkan sama sekali tidak tersentuh setelah terkena 9 tahap kesengsaraan petir. Itu bukan karena dia disebut sebagai anak surga, itu karena dia memiliki kekuatan dewa-dewa jahat. Sebagai dewa pencipta, kekuatan dewa unsur dewa jahat berada di atas kekuatan hukum surga, jadi, petir dewa kesengsaraan surgawi yang tidak menyakitinya sama sekali bukanlah hal yang tidak masuk akal atau tidak dapat dijelaskan. Dengan demikian, semuanya menjadi jelas. Yang Mulia Jasmine bahkan telah memberikan kekuatan ilahi dewa jahat kepada Yunce, jadi menghadiahkannya darah Dewa Bintang adalah sesuatu yang sangat normal. Ini juga mengapa dia bisa melewati Absolute Star Soul Barrier. Kata-kata Dewa Bintang asal surgawi mengguncang telinga semua orang yang hadir. Kekuatan setingkat Dewa Penciptaan, ini adalah sesuatu yang memiliki dampak ekstrim pada hati dan jiwa Kaisar Dewa Bintang dan semua pembangkit tenaga Dewa Bintang yang hadir. Tatapan yang mereka arahkan pada Yunce telah benar-benar berubah. Selanjutnya, jika mereka mengikuti alasan Dewa Bintang asal surgawi dan berasumsi bahwa dia memang memiliki kekuatan dewa jahat, maka semua hal misterius dan tak dapat dijelaskan di sekitarnya tubuh dapat dijelaskan. Terlebih lagi, rumor bahwa Jasmine telah memperoleh warisan dewa jahat di wilayah ilahi selatan adalah sesuatu yang telah mereka semua dengar. Mu Xuanyin telah memberi Yunce peringatan yang sangat keras di masa lalu, dan peringatan itu adalah dia tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui hubungan antara dia dan Jasmine. Jika tidak, akan sangat mudah bagi orang untuk menghubungkan semua hal aneh yang terjadi pada tubuhnya dengan kekuatan ilahi dewa jahat. Namun, semua hal ini sudah tidak penting bagi Yunce saat ini. Dia tidak berusaha menyangkalnya dengan cara apapun dan langsung menjawab, Dewa Bintang asal surgawi memang layak atas reputasimu sebagai orang bijak dari alam Dewa Bintang yang diakui publik. Kamu benar sekali. Kekuatan di tubuhku memang berasal dari warisan dewa jahat. Yunce secara pribadi telah mengakuinya, menyebabkan penghuni alam Dewa Bintang yang sudah sangat terkejut merasakan kejutan yang lebih besar lagi yang mengguncang hati mereka. Tubuh Yunce telah mewarisi kekuatan Dewa Pencipta. Jika benda ini keluar, pasti akan menyebabkan keributan besar di seluruh alam dewa, keributan yang begitu besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kaisar Bintang Dewa, yang duduk di tengah formasi pengorbanan darah, awalnya benar-benar tenang tetapi sekarang matanya bersinar dengan cahaya aneh.
Dia merasakan jantungnya sendiri berdebar kencang dan tak terkendali. Dia bahkan belum pernah merasakan kegembiraan ini pada hari dia akhirnya mengumpulkan semua persyaratan utama untuk upacara ini. Saat dia merasakan perubahan emosi yang jelas-jelas di luar kendali terjadi dalam diri Kaisar Dewa Bintang, Tumi bergumam dengan suara rendah, "Rajaku, sepertinya surga benar-benar melindungi alam Dewa Bintang kita. Tidak hanya upacaranya yang akan sukses, hadiah yang begitu besar bahkan telah dikirimkan kepada kami. Ini adalah kesempatan yang telah dianugerahkan surga kepada kita, kita pasti tidak boleh melakukan kesalahan apapun." Kaisar Bintang Dewa menarik napas kecil dan perlahan sebelum mengangguk ringan. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menahan cahaya aneh yang bersinar terang di matanya. Yunce sendiri yang mengakuinya, tidak diragukan lagi mendorong dirinya menuju kematiannya, tapi rasa dingin dan ketenangan yang mengerikan muncul di wajahnya. Matanya juga menatap langsung ke arah Kaisar Dewa Bintang sambil berkata, "Kaisar Dewa Bintang, saat ini, kamu pasti sangat ingin mengetahui semua rahasia yang tersembunyi di dalam tubuhku, terutama, bagaimana kamu bisa mencuri kekuatan dewa-dewa jahatku, benar?" Dia menunjuk ke arah tempat Jasmine dan Caizi berada. "Lepaskan Jasmine dan Caizi dan aku akan memberitahumu semua rahasia yang ingin kamu dengar." "Hehe," Kaisar Bintang Dewa tertawa lembut. "Yunce, karena kamu telah menerobos ke tempat ini, maka kamu juga harus tahu upacara seperti apa yang sedang dilakukan oleh alam Dewa Bintangku. Untuk upacara ini, raja ini tidak hanya menunggu dan bersiap selama bertahun-tahun, saya bahkan telah memainkan semua kartu yang dimiliki kerajaan ini, jadi bagaimana kami bisa mengabaikannya begitu saja dan menyia-nyiakan segalanya hanya karena satu kata dari Anda? Maksudmu, kamu tidak akan melepaskan Jasmine dan Caizi, apapun yang terjadi, bahkan jika mereka adalah putrimu sendiri?" Yunce bertanya. Dia telah mengatakan bahwa dia akan menukar semua rahasianya dengan imbalan pembebasan Jasmine dan Caizi oleh Kaisar Dewa Bintang, tetapi dia tidak memiliki harapan atau ekspektasi apapun di dalam hatinya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Kaisar Bintang Dewa mengangkat kepalanya sedikit dan menghela nafas pelan, "Jasmine dan Caizi adalah putriku, jadi mengorbankan mereka menyebabkan raja ini lebih kesakitan daripada orang lain. Tapi, pada akhirnya, raja ini tetaplah Kaisar Dewa Bintang, jika itu bisa bermanfaat bagi masa depan alam Dewa Bintang, bahkan jika aku harus mengorbankan putriku sendiri, bahkan jika aku tidak layak menjadi seorang ayah, bahkan jika seluruh dunia membenci dan mencercaku, raja ini pasti tidak akan merasa ragu atau menyesal." Kata-kata Kaisar Bintang Dewa mengguncang telinga Yunce, menyebabkan dia tertegun sejenak. Namun setelah itu, ia tertawa dingin, tawa dingin yang justru berubah menjadi tawa rejan liar, "Hahaha, hahaha, alangkah baiknya untuk masa depan alam Dewa Bintang, alangkah baiknya aku tidak layak menjadi seorang ayah." Ini jelas merupakan tindakan yang egois, kotor, tidak manusiawi dan menjijikkan, namun Anda bahkan tidak memiliki rasa malu atau penyesalan sedikit pun. Sebaliknya, Anda membuatnya terdengar begitu berbudi luhur dan benar. "Penjahat Tuasing, kamu benar-benar telah membuka mataku dan membuatku terkagum-kagum hari ini." Yunce sebenarnya telah mengubah cara dia memanggil Xing Juekong dari Kaisar Dewa Bintang menjadi penjahat tua Xing, dan di dalam alam dewa yang luas, siapa lagi yang berani menggunakan tiga kata ini untuk memanggilnya begitu, dan dia bahkan mengatakan itu ke wajahnya. Di bawah semua ekspresi yang berubah secara dramatis dari semua orang yang hadir, Yunce bahkan tidak mundur setengah langkah karena perubahan atmosfer. Matanya sedikit menyipit dan dia menunjuk ke arah Kaisar Dewa Bintang, "Penjahat tua Xing, aku perlu mengoreksimu dalam satu hal. Meskipun saya masih muda dan pengalaman saya masih dangkal, dalam hidup saya telah bertemu banyak orang jahat dan menjijikkan. Tapi di antara orang-orang ini,
Meskipun kejahatan mereka melambung tinggi, bahkan orang-orang yang aku tidak sabar untuk mencabik-cabiknya, mereka semua akan menggunakan nyawa mereka untuk melindungi anak-anak mereka jika mereka menghadapi bahaya. Karena ini adalah naluri dasar umat manusia, tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Jadi, penjahat tua Sing, bukannya kamu tidak layak menjadi ayah, tapi kamu bahkan tidak layak menjadi manusia. Bahkan harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya, dan bahkan anjing dan babi pun tahu cara membela anak-anaknya. Tapi kamu, menggunakan apa yang disebut nama Kaisar Dewa Bintang, telah menjadi sesuatu yang bahkan tidak setingkat anjing atau babi. Kaisar Dewa, gelar paling agung dan tertinggi di alam semesta. Di seluruh alam kekacauan primal, dari 4 wilayah dewa, hanya 17 orang yang layak menyandang nama itu dan hanya 4 dari mereka yang ada di alam ilahi timur yang luas. Mereka adalah eksistensi tertinggi di dunia, baik itu kekuatan mereka sendiri, kekuatan politik mereka, atau ketenaran mereka. Mereka tidak boleh terprovokasi dan tentunya tidak boleh dihina. Namun saat ini, Kaisar Dewa Bintang, Sing Juekong, sebenarnya telah disebut sebagai penjahat tua oleh seorang junior yang beberapa ratus kali lebih muda darinya dan junior ini bahkan menggunakan kata-kata yang sangat menghina untuk mempermalukan dan melecehkannya. Di antara mereka yang diizinkan hadir selama upacara ini, yang terendah di antara mereka masihlah pengawal bintang, tokoh yang ditempatkan pada tingkat yang sangat tinggi di seluruh wilayah ilahi timur. Tapi ketika kata-kata yang diteriakkan oleh Yun Ce, setiap orang di ruangan itu merasakan tubuh mereka tegang saat hati mereka bergetar ketakutan, karena orang yang baru saja dia hina adalah Kaisar Dewa Bintang. Belum pernah ada, dan sama sekali tidak ada yang akan memikirkan hal ini, seseorang yang benar-benar berani memarahi atau mempermalukan keberadaan seperti Kaisar Bintang Dewa sejauh ini. Bahkan Kaisar Dewa Bulan, yang memiliki status setara dengan Kaisar Dewa Bintang dan memiliki dendam terdalam terhadapnya, pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Jenggot dan alis Sing Ningzi, yang selama ini sangat acuh tak acuh, berdiri tegak sambil meraung dengan suara marah, "Dasar anak kurang ajar. Kamu benar-benar berani menghina raja kami. Hanya berdasarkan kata-kata yang kamu ucapkan tadi, bahkan 10.000 kematian saja tidak akan cukup. Tunggu apa lagi, cepat tangkap dia." Saat penjaga bintang hendak maju, mereka mendengar Kaisar Dewa Bintang tertawa lembut. Dia tidak tampak marah, sebaliknya, senyuman memenuhi wajahnya. "Yun Ce, kamu benar-benar punya banyak nyali, kamu adalah orang pertama di dunia yang memarahi atau mempermalukan raja ini dengan cara seperti itu. Sepertinya sejak kamu datang ke sini hari ini, kamu tidak pernah berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Dia tidak melihat ke arah Yun Ce dan malah menghela nafas panjang. Jika itu keluar dari mulut orang lain, raja ini pasti akan membunuh seluruh klan mereka. Namun, raja ini akan memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini denganmu. Bagaimanapun juga, Anda telah mempertaruhkan kematian untuk datang ke sini demi putri raja ini sendiri. Jika Anda ingin membenci, maka bencilah. Kalau mau dimarahi ya dimarahi. Dengan mengorbankan putriku sendiri, aku pantas menerima kebencian ini, aku pantas menerima omelan ini. Hanya saja, tidak peduli seberapa besar kamu membenci atau memarahiku, raja ini pasti tidak akan menyesal, jika aku bisa membiarkan alam Dewa Bintang bangkit selamanya, bahkan jika raja ini dibenci oleh seluruh dunia dan bahkan tidak layak dibandingkan dengan anjing dan babi, bagaimana dengan itu? Suara Kaisar Dewa Bintang pelan dan berat, kata-katanya terdengar seperti dentang logam, dan orang bisa mendengar kebencian pada diri sendiri yang datang karena mengorbankan keluarganya sendiri. Namun lebih dari itu, ia tampaknya menunjukkan kemurahan hati yang sangat luas yang menunjukkan bahwa ia bersedia mengorbankan dirinya demi dunia. Dewa Bintang asal surgawi menatapnya sebelum dia melanjutkan dengan desahannya sendiri sambil berkata,
orang tua ini sangat mengetahui bahwa rajaku merasakan sakit dan kesedihan yang jauh lebih menyiksa daripada yang dialami orang lain. Junior kecil ini tidak mengetahui kemurahan hati raja kita, tapi bagaimana mungkin kita tidak mengetahuinya? Raja kita tidak ragu-ragu memberikan segalanya untuk alam Dewa Bintang. Jadi hanya dengan menjanjikan hidup kita padanya, dengan mengikuti dan membantunya dengan teguh, kita bisa membuktikan diri kita layak mendapatkan hati raja kita. Tumi selalu bisa memilih waktu yang paling tepat untuk mengatakan hal yang paling tepat. Hanya beberapa kata sederhana saja sudah cukup untuk menimbulkan riak ringan di hati sebagian besar Dewa Bintang dan penjaga bintang yang hadir. Namun Yunce tertawa dingin dengan sangat meremehkan, "Hehehe, kamu terus mengatakan bahwa ini untuk alam Dewa Bintang, penjahat tua Sing, aku khawatir kamu akan menggerakkan hatimu begitu banyak sehingga kamu benar-benar memulainya, percaya omong kosong ini. Untuk alam Dewa Bintang, kalau begitu izinkan aku menanyakan ini padamu. Jika upacara ini benar-benar dapat bermanfaat bagi alam Dewa Bintang, lalu mengapa Kaisar Dewa Bintang manapun dalam sejarah alam Dewa Bintang tidak pernah menggunakannya sebelumnya?" "Bodoh," kata Tumi dengan suara tenang. "Formasi pengorbanan darah ini awalnya disegel oleh Dewa Bintang leluhur dalam kanon rahasia. Segel ini bertahan hingga generasi raja kita dan hanya pada era inilah segel tersebut dapat dibuka." Mata Yunce sedikit menyipit dan tawanya semakin dingin, "Oh benarkah? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sesuatu? Formasi pengorbanan darah yang kalian semua terus katakan ini, konon akan memungkinkan alam Dewa Bintang bangkit selamanya. Mengapa para Dewa Bintang leluhur tidak mengizinkannya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat digunakan untuk memberkati dan melindungi alam Dewa Bintang? Kenapa mereka memilih untuk menyegelnya dengan aman?" Tumi benar-benar kehilangan kata-kata saat itu. Karena Dewa Bintang leluhurmu sangat jelas tentang betapa tercelanya formasi pengorbanan darah ini. Untuk bisa mengorbankan saudara-saudaranya sendiri untuk memenuhi hasratnya sendiri, betapa tidak berperi kemanusiaan, jahat, dan menyimpangnya seseorang untuk melakukan hal seperti itu. Jika ada generasi Dewa Bintang yang benar-benar melakukan hal seperti itu, niscaya hal itu merupakan sesuatu yang melanggar hukum langit, sesuatu yang melanggar aturan masyarakat, dan sesuatu yang akan menimbulkan kemarahan di hati para dewa dan manusia. Alam Dewa Bintang yang seharusnya memandang rendah dunia biasa malah akan menjadi tempat yang dibenci oleh seluruh alam semesta, tempat yang dibenci oleh semua makhluk hidup. Itulah sebabnya para leluhur Dewa Bintang menyegelnya. Hanya saja para Dewa Bintang leluhur dan semua leluhurmu yang lain pasti tidak akan pernah membayangkan, bahwa mereka benar-benar akan melahirkan keturunan yang tidak hanya akan membuka segel ini, tetapi juga tidak segan-segan menggunakan dua putrinya sebagai korban untuk mengaktifkan teknik pengorbanan darah ini. Yunce menunjuk ke arah Sing Juekong, kata-katanya kasar dan melengking, "Penjahat tua Sing, jangan membahas apakah kamu telah melakukan kesalahan terhadap putrimu sendiri terlebih dahulu, karena bisakah kamu mengatakan bahwa kamu telah melakukan hal yang benar oleh nenek moyangmu? Hari ini, bahkan jika kamu berhasil dan menjadi dewa sejati, kekuatan yang diperoleh dari membunuh dua putrimu sendiri, betapa jahat dan kotornya itu. Bahkan jika Anda bisa menjadi penguasa tertinggi langit dan bumi, Anda akan meninggalkan bau busuk yang tak tertahankan pada nama Anda. Seluruh alam Dewa Bintang juga akan menjadi alam bintang paling kotor dan terendah di alam semesta karena Anda. Siapapun akan bisa membenci atau meremehkan mereka. Nama yang membanggakan dan menakjubkan yang dibangun oleh nenek moyang Anda selama hampir 1 juta tahun dengan darah dan air mata mereka akan hancur total di tangan Anda. Di masa depan, wajah apa yang tersisa saat bertemu dengan leluhur dan leluhurmu? Bahkan jika Anda turun ke neraka Avici, turun ke kedalaman mata air kuning, nenek moyang Anda tetap tidak akan memaafkan Anda.
Sebaliknya mereka secara pribadi akan menghancurkan tulang Anda dan menggilingnya menjadi debu. Selain itu, keturunan Anda, keturunan alam Dewa Bintang akan selamanya mengingat, bahwa alam Dewa Bintang pernah memiliki seorang kaisar dewa yang bahkan tidak layak dibandingkan dengan anjing atau babi, seorang kaisar dewa yang bau busuknya tidak akan pudar bahkan dengan berlalunya waktu. Setiap kata dari teguran keras Yun Ce mengguncang hati dan jiwa, setiap kata sangat berbisa dan bahkan ekspresi Kaisar Dewa Bintang, yang hanya memberikan senyum lembut dan samar ketika Yun Ce mengatakan bahwa dia bahkan tidak setingkat anjing atau babi, akhirnya retak. Keheningan yang mengerikan menyelimuti seluruh kota Dewa Bintang dan semua Dewa Bintang serta tetua di dalam penghalang dan penjaga bintang di luar penghalang telah menjadi sangat bodoh. Gelombang besar berkecamuk di dalam hati mereka, dan mata mereka berdenging untuk waktu yang lama. Mata Xing Mingzi benar-benar kosong. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat perubahan ekspresi pada Kaisar Dewa Bintang dan rasa ngeri menjalari hatinya. Setelah itu, dia meraung, "Diam. Orang yang perlu tutup mulut adalah kamu." Saat Xing Mingzi membuka mulutnya, raungan ganas meledak di wajahnya saat cahaya dari dua mata yang sangat mengerikan secara bersamaan menembus kedalaman matanya pada saat yang sama. Ekspresi Yun Ce gelap dan berat seperti hantu dan setiap kata-katanya mengguncang jiwa. Perilaku penjahat tua Xing benar-benar tidak manusiawi dan bahkan tidak setingkat anjing atau babi. Dia tidak hanya bersedia membunuh putrinya sendiri, dia juga akan menghancurkan reputasi yang telah dibangun oleh alam Dewa Bintang selama 1.000.000 tahun. Selanjutnya, kalian semua, masing-masing adalah pilar alam Dewa Bintang. Bukan hanya tidak berusaha menghentikannya sama sekali, Anda malah membiarkannya melakukan apa yang dia mau dan bahkan membantunya. Jadi kalian semua juga tidak sebanding dengan anjing atau babi. Ketika kamu bahkan telah membuang bagian paling dasar dari kemanusiaan dan kehormatanmu, kamu masih memiliki wajah untuk menggonggong dengan liar di hadapanku. Aku meludahimu. Kamu, ini adalah tetua ke-37 dari alam Dewa Bintang, namun pada saat ini, seolah-olah seseorang dengan paksa memasukkan segumpal kotoran keras dan kering ke tenggorokannya. Seluruh wajahnya berubah menjadi hitam kehijauan dan seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun setelah itu. Karena dia adalah orang yang paling dekat dengan Kaisar Bintang Dewa, Dewa Bintang asal surgawi Tumi dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Kaisar Bintang Dewa telah menjadi agak kacau. Sedikit kejutan memasuki hatinya. Meskipun kedatangan Yun Ce di tempat ini adalah kecelakaan yang sangat besar, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Karena dengan kekuatan Yun Ce, tidak mungkin dia bisa membuat kecelakaan sendirian. Sebaliknya, dia seperti ikan yang menceburkan dirinya ke dalam jaring. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Yun Ce tidak hanya begitu kurang ajar dan berani, dia bahkan bisa berbicara dengan cara yang begitu berbisa dan jahat. Di sampingnya, dia bisa dengan jelas merasakan riak di aura beberapa Dewa Bintang dan tetua lainnya. Yun Ce tidak hanya mempengaruhi Kaisar Bintang Dewa. Mata tuanya menoleh ke arahnya dan dia tertawa kecil, "Yun Ce, lidahmu benar-benar tajam." Tapi sayang sekali, sebelum suaranya selesai jatuh, mata Yun Ce sudah beralih ke arahnya. Ekspresi Yun Ce begitu penuh kebencian dan penghinaan sehingga seolah-olah dia sedang melihat tumpukan kotoran anjing yang sangat bau dan bukannya Dewa Bintang, penjahat tua Tumi, tutup mulut anjingmu. Napasmu terlalu bau, sangat bau sehingga setiap kata yang keluar dari mulutmu mengotori telingaku. Kau mengerti? Ketika dia pertama kali bertemu Tumi di alam Dewa Surga Abadi, kesan pertamanya adalah bahwa dia adalah orang tua yang baik hati, berpengalaman dan terpelajar dan setelah Yun Ce mengetahui bahwa dia adalah guru masa kecil Jasmine, dia semakin menghormatinya. Tapi saat ini, satu-satunya hal yang dia rasakan terhadapnya hanyalah kebencian dan kebencian yang tak terbatas.
Yunce mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah tempat semua dewa bintang dan tetua duduk. Saat ini, aku benar-benar ingin mengetahui sesuatu. Anda dan semua dewa bintang yang Anda miliki di sini, kekuatan ilahi dewa bintang yang Anda miliki adalah berkah luar biasa yang dianugerahkan oleh garis keturunan dewa bintang kepada Anda semua. Namun, kalian semua telah memilih untuk bersumpah setia kepada Kaisar Dewa yang telah memusnahkan seluruh umat manusia di dalam dirinya, Kaisar Dewa Bintang yang ditakdirkan untuk meninggalkan jejak hitam dalam sejarah yang tidak akan pernah pudar. Kalian semua telah memilih untuk membantunya membunuh dua dewa bintang lainnya. Kalian semua harus merenungkan dengan baik apa yang telah kalian lakukan, dengan benar menyentuh hati dan hati nurani kalian sendiri. Di masa depan, bagaimana kamu akan menghadapi seluruh dunia, dan setelah kamu mati, bagaimana kamu akan menghadapi leluhurmu sendiri. Tidak ada satupun keturunan dewa bintang yang pernah menggunakan teknik pengorbanan darah sebelumnya. Karena sebagai dewa bintang, selama seseorang memiliki sedikit rasa malu dan kehormatan, selama seseorang memiliki sedikit pengetahuan tentang apa yang benar dan salah, mereka akan meremehkannya dan merasa bahwa tindakan seperti itu sama sekali merendahkan martabat mereka. Karena tidak ada yang pernah menggunakannya sebelumnya, itu juga berarti tidak ada yang tahu apakah itu akan benar-benar berhasil atau tidak, tetapi penjahat tua Sing ini, hanya demi kemungkinan yang tidak dapat dihitung oleh siapapun, tidak ragu-ragu untuk membunuh dua orang, putrinya sendiri. Janganlah kita berbicara tentang manusia, bahkan hewan yang paling rendah pun tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Jika dia bisa melakukan hal seperti itu pada putrinya sendiri, lalu di masa depan, jika ada metode yang bisa memenuhi keinginannya dengan mengorbankan kalian semua, dia juga tidak akan ragu untuk menggunakannya. Nasib Jasmine dan Caizi hari ini adalah nasib yang menanti kalian semua besok. Jika kalian semua benar-benar mendukung alam dewa bintang, dan jika ada di antara kalian yang masih memiliki sedikit pun kebanggaan sebagai dewa bintang, dan kemanusiaan sebagai manusia, maka kalian harus segera menghentikan apa yang kalian lakukan dan melumpuhkan dewa kotoran anjing ini, kaisar yang bahkan tidak layak dibandingkan dengan anjing atau babi. Anda bajingan. Kaisar Dewa Bintang akhirnya berkata dan mengatakan sesuatu. Kulitnya berubah menjadi pucat pasi dan tubuhnya, yang cukup mengherankan, gemetar samar. Jika seseorang tidak menyaksikannya sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Kaisar Bintang Dewa yang terhormat sebenarnya telah dianiaya hingga seluruh tubuhnya mulai bergetar. Teguran Yunce sangat keras dan kata-katanya mengguncang udara, namun semuanya menusuk hati. Bukan hanya Kaisar Dewa Bintang, bahkan corak para Dewa Bintang dan tetua lainnya telah berubah dengan jelas dan aura mereka mulai bergetar dengan intensitas yang berbeda-beda. Bahkan dalam mimpinya, Tumi tidak pernah membayangkan bahwa seorang junior yang tidak berbahaya, yang berusia 30 tahun, benar-benar dapat mengguncang hati dan jiwa Kaisar Dewa Bintang dan semua Dewa Bintang lainnya hingga sejauh ini. Bahkan dia sendiri sudah mulai merasa tindakan yang dilakukannya benar-benar keji dan tidak bisa ditebus. Matanya akhirnya berubah menjadi marah saat dia meraung pelan, "Anak tercela, Xing Mingzi, tunggu apa lagi? Cepat tutup mulutnya, tangkap dia!" Xing Mingzi meraung. Dalam formasi pengorbanan darah, Dewa Bintang Iblis Surgawi Ros diam-diam memandang ke arah Dewa Bintang Giok Surgawi Aster sambil berbisik, "Kakak, fokuskan pikiranmu dan tarik hatimu, jangan terpengaruh oleh hal luar apapun," jawab Aster dengan suara pelan. Dia bisa merasakan bahwa hati Ros telah dilemparkan ke dalam kekacauan total, karena hatinya juga telah dilemparkan ke dalam kekacauan, dan itu adalah jenis kekacauan yang tidak dapat dikendalikan atau ditekan oleh seseorang tidak peduli apa yang mereka lakukan. Namun upacara telah dimulai dan tidak mungkin diganggu. Jadi meskipun seseorang benar-benar menyesalinya, mereka juga tidak akan bisa melepaskan diri darinya.
Bahkan jika Xing Mingzi sangat marah hingga jantungnya hampir meledak karena kemarahan ini, sebagai tetua Dewa Bintang, dia secara alami tidak bisa cukup berkulit tebal untuk membungkuk di bawah posisinya dan menangani Yun Ce sendiri. Saat dia mengeluarkan raungan rendah, seorang Star Guard tiba-tiba bergegas menuju Yun Ce. Setelah Yun Ce menjadi Raja Ilahi, dia bisa dianggap tak tertandingi di antara semua orang di generasinya yang berada di atau di bawah alam raja, tapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan penjaga bintang? Kekuatan menindas yang mustahil untuk dia tolak ditekan dari atas, menekannya begitu keras hingga memaksanya setengah berlutut. Rasanya seperti gunung raksasa menekannya dan dia menjadi tidak bisa bergerak sama sekali. Dia mengertakkan giginya dengan keras dan memaksakan kepalanya ke atas sehingga dia bisa melihat ke arah penjaga bintang yang berdiri di depannya. Dia hanya mengenali sedikit dari 3.000 penjaga bintang tingkat tinggi yang berkumpul di sini, tapi orang yang berdiri di depannya adalah Star Guard yang paling dia kenal. Dia adalah anggota dari penjaga bintang pembantaian surgawi, salah satu dari pengawal bintang Jasmine, yang juga merupakan komandan penjaga bintang dari semua penjaga bintang pembantaian surgawi. Xing Ling.